Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Oke, adik-adik kakak yang pada kesempatan kali ini mungkin sedang berjuang untuk seleksi mandiri setelah sekian banyak seleksi yang diikuti. Mungkin ini ada yang merupakan puncak perjuangan, masih awal perjuangan, masih awal harapan dan lain-lainnya. Kakak dukung sekali kayak gitu, tetap semangat karena memang rezeki dan takdir kita berbeda-beda. Jadi salah satu bentuk supportnya kakak, walaupun kita nggak kenal nih secara fisik ya, dengan membantu kalian untuk lulus melalui share di channel YouTube kakak ini. Nah, sebelum kakak bahas TKPA Bahasa Indonesia part keempat, kakak nih mohon bantuan kalian untuk like, comment, dan subscribe. Kalau nggak suka ya kalian boleh nonton aja kayak gitu. Nah, yang penting ada ilmunya deh yang bisa kalian ambil dan kakak bisa memudahkan jalannya kalian. Kakak ya bahas 3 ya, yang sempat sekarang dulu ada bahasa Indonesia, sosiologi, dan sejarah karena memang background kakak adalah sarjana pendidikan sejarah. Oke, kita masuk TKPA Bahasa Indonesia untuk seleksi ujian mandiri USU part keempat. Soal yang pertama itu kita mulai dari nomor 5. Nanti akan ada teks yang ditampilkan mulai dari awal pembukaan YouTube. Nah, kalian bisa baca dulu atau bisa kalian pause sebentar, kalian baca atau kalian pahami teksnya. Nah, nanti soal yang kelima muncul yang sebagai soal pertama itu pertanyaannya, pernyataan sesuai dengan isi teks di atas adalah: A. Tidak ada molekul khusus di tubuh kita yang menghambat pertumbuhan rambut. B. Molekul khusus ini adalah protein yang disebut DKOV2 atau DKK2 yang berpotensi merusak jalur WNT. Yang C, jalur WNT adalah bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut di tubuh kita. Yang D, semua hewan telah mengembangkan protein DKK2 ini di bagian-bagian tertentu dari tubuh mereka untuk memungkinkan makhluk hidup. Nah, yang E, WNT tidak benar-benar dibutuhkan untuk pengembalian folikel rambut dan menyebabkan lebih banyak rambut tumbuh. Nah, jawaban yang benarnya itu adalah yang C. Kenapa? Pernyataan C sesuai dengan kalimat keempat paragraf pertama. Sementara itu jawaban A salah karena molekul harus memblok dalam teks. Yang B salah karena molekul DKK2 harus sangat efektif merusak. Yang D salah karena tidak semua hewan dalam teks mengembangkan protein DKK2 tetapi hanya hewan tertentu. Yang E salah karena teks mengharuskan WNT untuk mengembangkan folikel rambut dan menyebabkan lebih banyak pertumbuhan rambut. Maka jawabannya yang C ya guys. Hal yang kedua di sini, apa tujuan penulisan teks? A. Tujuan alasan mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa bagian tempat lain. B. Meyakinkan pembaca untuk tidak khawatir tentang kemungkinan pertumbuhan rambut di lokasi yang tidak biasa. C. Menjelaskan mengapa rambut tidak tumbuh di semua bagian tubuh. D. Meminta pembaca untuk mengetahui mengapa rambut tidak tumbuh di semua bagian tubuh. Yang E. Jelaskan alasan mengapa ada molekul yang dapat merusak jalur WNT sehingga rambut tidak tumbuh di semua bagian tubuh. Jawabannya adalah yang A. Kenapa Kak? Tujuan penulis adalah membuktikan alasan mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan di beberapa tempat lainnya. Teks tersebut tidak hanya menjelaskan alasan mengapa rambut tidak tumbuh di semua bagian tubuh, tetapi juga menyebutkan beberapa penelitian oleh para ahli yang telah membuktikan hal ini. Keberadaan kalimat yang menyebutkan peneliti adalah upaya membuktikan sesuatu kepada pembaca. Jadi jawabannya yang menunjukkan alasan mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan di beberapa tempat lainnya. Nomor 7 ya. Frasa yang mengandung
Tadi kita mulai nomor 5, 6 ya. Nomor 7, frasa yang mengandung tanda baca yang salah adalah A. Kalimat pertama paragraf pertama, B. Kalimat kedua paragraf pertama, C. Kalimat ketiga paragraf pertama, D. Kalimat pertama paragraf kedua, atau E. Kalimat kedua paragraf kedua. Nah, jawaban yang benar apakah? Jawaban yang benar adalah E. Kenapa? Kalimat pertama paragraf kedua tidak memiliki koma yang berdiri di depan kata-kata seseorang penulis. Ini karena seorang penulis studi yang diterbitkan dalam jurnal Laporan Cell adalah pernyataan Profesor Sarah E. Miller yang harus mendahului penulisan dengan koma. Jadi itu guys alasannya. Kalimat kedua dari paragraf kedua. Nah, di sini alasannya tidak memiliki koma yang berdiri di depan kata-kata seorang penulis. Nomor ketiga, dia ada kesalahan penulisan kata DH ya, D-nya kecil. Oke, selanjutnya nomor 9, gagasan utama yang tepat untuk kelanjutan paragraf ini adalah A. Jenis jerapah di Kenya, B. Kenya berharap untuk mencegah kepunahan jerapah, C. Kenya berupaya mencegah kepunahan jerapah, D. Negara-negara yang mendukung upaya Kenya untuk mencegah kepunahan jerapah, atau E. Menerjemahkan hasil dari upaya Kenya untuk mencegah kepunahan. Jawabannya apa guys? Jawabannya yang B. Gagasan utama untuk melanjutkan paragraf adalah B. Harapan Kenya adalah bahwa pekerjaan dilakukan untuk mencegah kepunahan jerapah. Pernyataan ini relevan dengan informasi di akhir teks bahwa pemerintah Kenya akan mencari berbagai cara untuk mengatasi masalah kepunahan. Setelah beberapa upaya, tentu saja informasi diperlukan tentang kondisi hewan di Kenya pada masa depan. Oke, soal nomor terakhir, kesimpulan yang tepat untuk teks berikut adalah A. Pernyataan pemerintah Kenya tentang kepunahan jerapah. B. Jerapah Rothschild hanya ditemukan di 2 negara Afrika. C. Mencegah kepunahan Kenya terhadap pemburuan ilegal. D. Kenya berusaha untuk mencegah hilangnya habitat jerapah. Atau yang E. Upaya Kenya untuk mengatasi jerapah yang terancam punah. Apa jawabannya? Jawabannya yang E. Alasannya Kak? Alasannya kesimpulan berasal dari kata no D yang berarti dasi. Kesimpulan berarti informasi yang dapat mengikat seluruh konten paragraf. Teks di atas menggambarkan bahaya kepunahan jerapah di Kenya, diikuti dengan penjelasan tentang upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kenya untuk mencegah kepunahan. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah E. Upaya Kenya untuk mengatasi jerapah yang terancam punah. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah kata kakak, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. See you the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.